Selamat datang di Aiyoo Film. Saya doakan supaya kalian diselamatkan dari ghostingannya si doi pas lagi sayang-sayangnya. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Sully yang dirilis pada tahun 2016. Film ini diadaptasi dari autobiografi Highest Dati karya pilot Chesley Sully Sullenberger dan Jeffrey Jeslow. Menceritakan sebuah kisah pesawat yang terpaksa mendarat darurat gara-gara ditabrak kawanan angsa Kanada. Meskipun semua penumpang selamat, Sully mengalami guncangan jiwa alias trauma. Belum lagi, NTSB alias Dewan Keselamatan Transportasi Nasional terus menuntut keputusan pilot dalam pendaratan darurat. Bagaimanakah kisahnya? Kita langsung aja ke ceritanya. Film dibuka dengan sebuah pesawat dalam kondisi darurat. Seluruh penumpang pun panik dan akhirnya film pun selesai. Tapi bohong. Ternyata cuma mimpi, dan film Sully pun dimulai. Mengawali pagi yang mager, Sully seorang kapten pesawat alias sang pilot sedang melakukan jogging. Entah apa yang dipikirkan dan tiba-tiba hampir saja. Saat mandi pun, tampak raut wajah Sully yang stres berat. Tragedi pesawat yang berhasil menyelamatkan seluruh penumpang pun menjadi viral. Dan seorang penumpang yang selamat mengucapkan terima kasih kepada sang kapten. Sully lalu pergi menghadiri sebuah pertemuan investigasi oleh NTSB bersama dengan co-pilot bernama Jeffrey Skiles. Ini loh, pemeran Joshua Keyes di film The Course sebelumnya. Bagi yang belum nonton, boleh klik di pojok kanan atas. Baru saja rapat dimulai, Sully pun langsung keberatan dengan pernyataan dewan. Sully berpendapat bahwa Sungai Hudson adalah tempat yang paling aman untuk mendaratkan pesawat waktu itu. Dengan pengalamannya selama 4 dekade, Sully merasa keadaan saat itu tidak memungkinkan pesawat untuk kembali ke LaGuardia. Berdasarkan informasi dari para insinyur, para dewan berpendapat seharusnya pesawat bisa didaratkan ke LaGuardia. Namun Sully pun menepisnya. Well, engineers are not pilots. No, they weren't there. Karena insiden ini, tim investigasi pun segera merancang simulasi pesawat untuk dicocokkan dengan argumen Sully. Sully yang berniat melihat simulasi itu pun tidak diizinkan. Dewan pun merasa tidak percaya dengan pernyataan Sully di mana pesawat mengalami kegagalan mesin ganda akibat menabrak kawanan burung. Sully yang tidak terima pun membuat dewan terdiam. Everything is unprecedented until it happens for the first time. Sully pun menjawab segala pertanyaan dewan dengan sangat baik, dan ia pun memastikan dirinya dalam kondisi yang prima saat melakukan penerbangan. Lalu Sully dan Jeffrey pun pulang bersama Mike. Sully pun mengabari keadaannya kepada Lori istrinya, di mana keduanya sama-sama ngadepin para jurnalis yang sibuk nyari kabarnya si Sully. Karena berisik, akhirnya mereka pun udahan teleponnya. Sully akhirnya menjadi trending topik karena tragedi ini. Di hotel pun, Sully merasa stres berat gara-gara investigasi dewan dan dirinya yang menjadi trending topik. Nah, jadi viral itu nggak selalu enak guys. Ditunggu video klarifikasinya. Dah ngelantur nih. Lanjut, jadi untuk melepas stres, ia pun curhat kepada sang istri. Karena Sully merasa takut, nggak tahu harus jawab apa kalau ditanyain macem-macem. Lagi enak-enak mimpi, ia pun terkejut gara-gara siaran berita dan ternyata gara-gara traumanya kambuh, Sully langsung menelepon Jeffrey yang rupanya nggak bisa tidur juga. Kalau kamu di posisi mereka, apakah kamu bisa tidur? Tulis di kolom komentar. Mereka pun keluar sebentar untuk mencari udara segar. Jeffrey pun menghibur Sully untuk tidak perlu khawatir. Namun Sully berkata, But in the end, I'm going to be judged on 208 seconds. Dan mereka pun berlari. Sully pun diwawancarai karena aksi heroiknya menyelamatkan seluruh penumpang dan dedikasinya sebagai pilot selama 42 tahun lamanya. Sedikit flashback di mana Sully yang mengendarai pesawat capung. Seorang pria menasehati Sully agar ia ingat untuk selalu belajar dari kesalahan dan tetap menerbangkan pesawat apapun yang terjadi. Dan nasihat penting dari pria ini terutama untuk kamu yang jomblo akut. Go ahead and smile. Alright. Sully lagi siap-siap untuk syuting berikutnya pun tiba-tiba disosor oleh perempuan bernama Brenda. Katanya sih,
Ibunya yang janda itu nitip pesan. Bak laki gentle, ia pun mengatakan bahwa dia sudah berkeluarga. Ternyata nyosor itu bisa di just tip guys. Bagi kalian yang ada cerita nyeleneh kayak gitu, boleh tulis di kolom komentar. Sully pun memandang keluar. Seketika, ia pun tersadar saat Mike memanggilnya berkali-kali. Mike pun mengabari kalau simulasi komputer NTSB sudah selesai dirancang. Dewan menemukan kalau mesin pesawat sebelah kiri masih sedikit berfungsi kala itu. Sully pun langsung membantahnya. Sully pun pergi sambil menghindari para reporter dan menghadiri rapat bersama Dewan NTSB. Baru saja rapat dimulai, Sully pun langsung dicecar banyak pertanyaan. Jeffrey pun langsung membela Sully yang terus-menerus dipojokkan oleh Dewan. Jeff pun merasa bahwa mereka sudah mengikuti protokol pesawat dengan sangat baik. Suasana yang sedikit memanas pun akhirnya ditenangkan oleh Sully. Namun lagi-lagi, para dewan tidak mau memperhitungkan dedikasi maupun pengalaman Sully. Asli, nyebelin banget nih orang. Dewan pun menyatakan bahwa saat kejadian, mesin kiri pesawat masih sedikit berfungsi. Namun bukti tidak dapat ditunjukkan karena mesin telah hilang karena pendaratan tersebut. Data-data yang terkumpul pun sudah disimulasikan dan hasilnya adalah pesawat akan kembali secara utuh jika pendaratan dilakukan di LaGuardia. Sully yang semakin tertekan pun mengusulkan untuk melihat data-data yang digunakan. Dan usulan tersebut pun disetujui. Jeff pun keheranan dengan pernyataan Dewan. Malamnya, mereka pun menghadiri sebuah acara televisi dan sedikit bercandaria. Sesampainya di hotel, Sully pun menerima telepon dari istrinya karena rumah mereka yang di Butte County mendapat surat peringatan dari bank alias macet kredit. Waduh lek, bahaya nih lek. Si istrinya ini pun ngarepin banget supaya si Sully ini bisa cepat-cepat untuk kembali ke pekerjaannya. Tapi apa boleh buat? Karena penyelidikan NTSB belum selesai. Sully pun menjadi khawatir, bisa-bisa karirnya langsung tamat kalau NTSB menyatakan dirinya bersalah. Sedikit flashback, Sully pun jajan dulu sebelum terbang. Ia pun menuju pesawat dan memeriksa keadaan pesawat. Kemudian tampaklah 3 orang penumpang yang buru-buru membeli tiket cuman untuk main golf. Sultan mah bebas. Karena si kakak konter ini baik, akhirnya mereka pun ikut penerbangan. Para penumpang pun tampaknya santuy bahagia. Protokol standar keselamatan pesawat dibacakan dan pesawat pun lepas landas. By the way, di masa COVID ini, kalian para jomblo lagi pengen kemana? Coba tulis di kolom komentar. Sesaat setelah penerbangan, tiba-tiba pesawat ditabrak kawanan gangster alias burung-burung di udara dan pesawat pun mengalami gagal mesin. Lampu kabin pun padam seketika. Namun para pramugari tetap berusaha tenang dan meminta penumpang memasang sabuk pengaman. Laporan akhirnya sampai kepada Patty, si admin di tower pengendali pesawat. Sully pun meminta izin untuk kembali ke LaGuardia dengan matinya kedua sisi mesin pesawat. Sesaat setelah melapor, Sully pun langsung berubah pikiran untuk mendarat darurat di Sungai Hudson. Si admin tower pun berusaha mencari landasan kosong supaya Sully dapat mendarat dan berakhir pada pilihan bandara Teterboro. Guncangan pun tidak terhindarkan. Saya yakin sebagian besar dari kalian belum pernah merasakan momen seperti ini di pesawat. Bagi yang pernah, coba tulis di kolom komentar. Pilihan Sully pun tetap pada pendaratan di Sungai Hudson dan radar pesawat pun menghilang. Akhirnya, si admin tower menelepon heli pemantau untuk mencari pesawat tersebut. Si heli pun kemudian ngabarin kalau pesawat akan segera jatuh menghantam air. Sully yang berusaha melakukan pendaratan sebaik mungkin pun akhirnya tersadar kembali dan mengakhiri pembicaraannya dengan sang istri. Ia pun kembali berlari dan berlari sambil mikirin masalah yang lagi dia hadapin. Ternyata, Sully ini punya pengalaman menghadapi gagal mesin saat mengendarai pesawat jet. Ketika itu, ia pun berhasil membuat pesawat mendarat dengan selamat. Karena stres berat, ia lalu mampir ke sebuah bar. Namun si bartender itu menyadari bahwa itu adalah Sully, dan mereka berempat pun saling bersulang sambil tertawa melihat Sully yang begitu populer. Lagi-lagi si Sully ini flashback ke beberapa waktu lalu sebelum pendaratan darurat. Para penumpang pun panik ketakutan, dan akhirnya
The moon and stars and all the way. Pesawat pun mendarat dengan selamat di atas permukaan air. Sully pun segera memerintahkan evakuasi karena pesawat mulai kebanjiran. Seorang pria pun sok gaya berenang solo menuju daratan. Tapi ya mau gimana lagi, ini kan tragedi pesawat bukan squad PUBG. Dah. Lanjut, Sully pun membantu para penumpang karena udara yang sangat dingin. Beberapa penumpang yang panik pun main lompat aja ke sungai. Kapal penjaga pantai yang melihat pesawat itu pun segera datang membantu. Juga bersama dengan NYPD via helikopter. Pesawat yang terus tenggelam pun tidak menyurutkan semangat pramugari dan Sully yang mendahulukan penumpang secara profesional. Bukan kayak sebagian warga plus 62 yang hobi nyerobot antrian kasir on di April. Semua penumpang pun menjadi lega dan bahagia. Helikopter pun tiba untuk menyelamatkan penumpang yang terbawa arus. Sully pun masih berusaha memastikan bahwa tidak ada penumpang yang tertinggal di dalam pesawat. Memang paten kali lah pilot satu ini. Lanjut, mereka pun keluar nyelamatin diri dan seluruh penumpang pun selamat. Termasuk si om-om yang solo squad PUBG tadi. Sully pun kemudian menghubungi istrinya yang tidak tahu apa-apa. Turn on the television. I had to land in the Hudson. Para korban pun dilayani dengan sangat baik oleh tim penyelamat. Ia pun segera menemui seorang pria bernama Dan. Si Sully ini mau pastikan siapa aja penumpang yang terluka tanpa sibuk pikirin dirinya sendiri. Ketiga orang yang telat naik pesawat tadi pun berhasil saling kontekan. Si admin tower pesawat pun merasa galau karena ia mengira telah kehilangan pesawatnya si Sully. It's a miracle. Sully pun segera menjalani pemeriksaan medis. Sudah seperti ini pun, ia masih tanyain kondisi penumpangnya. Seorang pria yang bernama Arnie datang ngabarin Sully kalau jumlah penumpang telah dikonfirmasi lengkap sebanyak 155 orang. 155. Sully pun merasa sangat lega. Di hotel, Sully dan Jeff pun dijumpai oleh Carl dan Evelyn si manajer hotel. Manajer hotel pun bersedia menjaga privasi dan memberikan pelayanan penuh. Namun Sully hanya meminta pakaian bersih. Manajer pun terheran-heran, tapi nggak sambil makan daging B1 pakai sayur kol. Dan ia pun langsung memeluk Sully. Tapi pelukan kali ini jelas bukan just tip. Carl pun membawa banyak persediaan untuk mereka berdua dan kemudian meninggalkan mereka. Dan scene balik lagi ke rumah soda haram alias bar. Lalu Sully pun langsung caw dan menghubungi Larry untuk kembali meminta izin melihat hasil simulasi tersebut sebelum keputusan sidang dibacakan. Sully sangat yakin kalau hasil simulasi tidak dihitung secara manusiawi. Keesokan harinya, Sully yang tengah bersiap pun dihubungi istrinya. I realized just now you were one of them. We almost lost you. Yeah, but you didn't. I'm right here. Please tell me this is almost over. It's almost over. Sully pun menuju ke ruang sidang yang dipimpin oleh si dewan botak nyebelin bernama Charles Porter dari NTSB. Simulasi kejadian pun ditayangkan. Birds. Pilot off. Flight director's off. Runway 13. Sync rate 900. Too low. Flaps. Flight slow. Dan simulasi menghasilkan pendaratan sukses dengan sempurna di LaGuardia.
Simulasi kedua pun ditayangkan jika pesawat melakukan pendaratan di Bandara Teterboro. Dan pendaratan pun sukses dilakukan. Melihat hal tersebut, Sully pun mengatakan, Can we get serious now? Captain? ia merasa jika NTSB belum mengambil perhitungan faktor manusia dalam simulasi tersebut. Tapi Dewan pun terus-menerus membantah Sully. Sully pun menjelaskan, saat burung menabrak pesawat, simulasi pun langsung mengarahkan pesawat kembali ke bandara tanpa pemeriksaan kondisi maupun peralihan ke APU. No one said you were going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. Make a left turn for LaGuardia like you're going back to pick up the milk. No one has ever trained for an incident like that. This was dual engine loss at 2,800 feet followed by an immediate water landing with 155 souls on board. No one warned us. Artinya saat kejadian, analisa dan pengambilan keputusan memerlukan waktu untuk dipertimbangkan. Si botak Saitama ini pun terdiam dan langsung menghubungi seseorang. This wasn't a video game. It was life and death. It's worth a few seconds. Please ask how many practice runs they had. 17. Setelah teleponan, Dewan pun memberikan tambahan waktu 35 detik sebagai unsur kemanusiaan dalam pengambilan keputusan. Dan simulasi pun kembali dijalankan dengan unsur tambahan tersebut dan hasilnya mencengangkan. Activate, confirm. Okay. You are Pull up. Too low, terrain. Too low, terrain. Too low, terrain. Simulasi kedua pun kembali dilanjutkan dengan pendaratan di Bandara Teterboro. Hasilnya, pesawat malah menabrak bangunan. Pull up. Dengan lega, Sully pun mengatakan, Does anyone need to see more simulations? para dewan yang tercengang pun meminta seluruh peserta untuk mendengarkan rekaman black box pesawat. Mesin pesawat pun mati karena tabrakan burung. APU mulai dinyalakan dan kondisi dilaporkan kembali ke tower dengan kedua mesin yang gagal. Kemudian tower melaporkan kembali percobaan pendaratan ke koordinat 13, namun Sully memilih Sungai Hudson. Sully pun memantau keadaan dan Patty pun kembali menghubungi pesawat. Kemudian Sully pun menyarankan agar dapat mendarat di Bandara Teterboro. Tower pun segera melakukan konfirmasi ke bandara tersebut. Sully dengan siaga melaporkan kepada para penumpang untuk bersiap menghadapi guncangan. Dan ia pun kembali melaporkan ke tower kalau pesawat tidak bisa mendarat ke Teterboro. Akhirnya, Sully pun memutuskan bahwa pesawat akan tetap mendarat di Sungai Hudson. Pesawat pun kian merendah. Selesai mendengarkan hal tersebut, Sully pun meminta extra time untuk tarik napas dulu. Di luar, Sully pun berkata ia sangat bangga kepada Jeff karena berhasil melewati insiden ini bersama-sama. Para dewan pun segera berdiskusi mengenai hasil dari simulasi ini. Sully dan Jeff pun kembali ke ruangan, dan dewan pun mengabarkan kalau mesin kiri yang sebelumnya menghilang akhirnya telah ditemukan. Ternyata, mesin memang benar-benar hancur saat burung-burungan tersebut menabrak pesawat sesuai dengan pernyataan Sully. Dewan pun menyatakan bahwa mereka telah salah mengeluarkan Sully dari parameter perhitungan simulasi mereka. Namun Sully mengatakan, I disagree. It wasn't just me. It was all of us. We all did it. We survived. Film pun diakhiri dengan pertanyaan Dewan kepada Jeff. First Officer Skiles, is there anything you'd like to add? You would have done differently if you had to do it again. I would have done it in July. Pada tanggal 15 Januari 2009, lebih dari 1.200 orang penanggap dan 7 kapal feri mengangkut 130 komuter menyelamatkan para penumpang dan awak pesawat penerbangan 1549.
Orang-orang terbaik New York datang bersama dan waktu tempuh yang diperlukan adalah 24 menit. Baiklah, mari kita saksikan scene asli dari kejadian ini. Jika kamu suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya hanya di Aiyoo Film. Bye-bye.